cara kerja dari metrik klasik. Di Metaforce ini kan ada metrik S6, ada juga metrik S3. Jadi level 1 ini sistemnya metriknya itu S6 ya teman-teman. Jadi S6 seperti ini. Itu untuk di level 1. Kemudian level 2 itu sama, S6 juga. Nah, untuk level 3, level 6, level 9, level 12 itu metriknya metrik S3, teman-teman. Kemudian level 4 ya, yang ini metriknya S6 ya. 1 2 4 5 7 8 10 11 itu metriknya S6. Kemudian untuk level 3, level 6, level 9, level 12 itu metriknya S3. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang metriknya ya teman-teman. Kita bahas dulu tentang metrik S6 ya teman-teman. Jadi metrik S6 itu seperti ini ya. Nih, metrik S6 ya. Ada dua baris ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi metrik S6 itu hanya ini aja, nggak ada lanjutannya lagi. Jadi ini misalkan ini saya, di sini saya, ini kerajaan saya. Jadi ini kerajaan saya, nggak ada nyampe ke bawah-bawah lagi. Misalkan di sini itu nggak ada, di sini lagi ya. Ini itu udah di luar dari kerajaan saya. Jadi batas kerajaan saya hanya di sini aja, ya. Nggak ada nyampe ke bawah lagi, itu nggak ada. Jadi metrik S6 hanya sebatas ini aja. Jadi di sini itu bukan sistem MLM ya teman-teman, dan bukan juga Ponzi. Jadi di sini murni bisnis pemasaran teman-teman. Di sini contohnya saya lah di sini ya. Saya berhasil memasarkan metrik yang saya punya. Contohnya si A akan masuk di sini, di kiri ini ya teman-teman. Sistem metrik ini masuknya di kiri dulu ya. Kemudian ketika saya berhasil memasarkan lagi, otomatis akan masuk di kanan saya. Si B tadi akan masuk di sini ya, setelah saya berhasil memasarkan yang kedua. Nah, contohnya ini teman-teman si A contohnya si Andi lah ya. Nah, ini Andi ya, ini B Budi contohnya. Kemudian saya berhasil mengundang orang lagi memasarkan metrik. Jadi saya berhasil memasarkan metrik, otomatis masuk ke sini teman-teman. Jadi ketika saya berhasil mengundang orang lagi, akan masuk ke kiri dulu. Otomatis si Andi tadi ini mendapatkan limpahan member dari saya yang ini, orang ketiga ini. Jadi walaupun si Andi ini dia pasif, mendapatkan limpahan member dari saya. Karena orang ketiga yang saya undang akan masuk ke sini, akan masuk di bawah si Andi. Nah, kemudian ketika saya berhasil memasarkan lagi, mendapatkan orang keempat akan masuk di sini, di kiri lagi ya, di kiri, bukan di sini ya, tapi di kiri sini dulu, akan masuk ke sini dulu. Nah, otomatis yang B ini mendapatkan limpahan member juga dari saya, walaupun dia nggak aktif gitu. Tapi kalau dia aktif, ya itu lebih bagus ya. Kemudian saya berhasil mengundang orang lagi, akan masuk ke sini teman-teman. Orang kelima akan masuk ke sini. Otomatis si A tadi, si Andi ini mendapatkan 2 limpahan member dari saya. Jadi walaupun dia nggak aktif, dia mendapatkan 2 limpahan member. Kemudian saya memasarkan lagi untuk orang yang ke-6, itu akan masuk ke sini. Jadi seperti itu sistem untuk mengisi metrik ini ya. Jadi walaupun teman-teman yang nomor 2 ini di sini tidak aktif merekrut, itu bisa mendapatkan limpahan member di sini, di metrik S6 ini. Nah, kemudian kalau yang ini aktif merekrut member di sini, jadi mereka ke sini aktif merekrut, maka orang yang ini itu akan mendapatkan keuntungan. Walaupun kita pasif, kita bisa mendapatkan keuntungan teman-teman. Tapi untuk kerajaan saya hanya sebatas ini aja. Orang yang di luar ini, bonus-bonusnya itu tidak ke saya lagi masuknya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk metrik S6 ini memang banyak ilmu yang harus kita pelajari. Teman-teman bisa baca lah yang ada di sini ya. Contohnya saya merekrut orang di sini, ini kan warnanya ungu yang di sini ya. Kalau saya merekrut orang yang di sini, itu bonusnya bukan ke saya langsung. Teman-teman bisa baca yang ini,
bonus untuk upline random Anda. Saya berhasil merekrut di sini, itu bonusnya akan masuk ke atas tapi bukan ke upline saya langsung. Ya, kalau S6 seperti itu. Jadi makanya di sini ada bonus-bonus limpahan lah. Jadi bukan langsung ke upline kita langsung. Tergantung dari posisi metrik upline kita juga. Kemudian ketika saya berhasil merekrut orang kedua di sini, itu bonusnya bukan ke saya, ke atas lagi, tapi ke upline random juga, belum tentu ke upline langsung kita. Ya, jadi ini bonus yang kita dapatkan ketika rekrut 1-2 orang ini, itu bukan ke saya langsung masuknya, bukan ke kita, tapi ke upline random kita. Ini saya rekrut di sini itu bonusnya nggak ke saya, tapi langsung ke atas, upline random, jadi nggak tentu. Nah, kalau saya merekrut orang yang di sini, baru bonusnya masuk ke saya, itu baru bonusnya masuk ke kita 100%. Contohnya ini level 1 $5, ya masuk $5 ke kita. Kemudian saya berhasil memasarkan metrik ini lagi, itu langsung masuk ke kita. Jadi di baris kedua ini bonusnya langsung masuk ke kita. Setelah ini semuanya terisi, terakhir ini kita isi, maka ini berfungsi untuk recycle, untuk pengaktifan ulang dari level metrik kita ini. $5 di sini, contohnya ini level 1 ya, $5 di sini itu nggak masuk ke kita bonusnya. Jadi yang masuk ke kita hanya 3 ini aja yang masuk ke kita. 1, 2, 3 itu masuk bonusnya langsung ke yang di sini. Kalau yang 2 ini bonusnya nggak ke kita, tapi ke atas lagi. Kalau yang 2 ini itu bonusnya masuk ke atas, upline random. Jadi nggak tentu masuk ke upline kita langsung. Jadi random ya. Kemudian untuk yang nomor 6 ini supaya kalau sudah terisi semua, ini akan jadi 0 lagi. Ini bonus di sini itu untuk mengaktifkan level, dan otomatis bonus yang di sini itu masuk ke upline kita, teman-teman. Yang di sini yang 6 ya. Jadi setelah semua sudah terisi, ini akan kembali ke 0 lagi. Dan bisa kita isi dari awal di sini lagi. Kita isi, begitu seterusnya. Dan nggak ada habisnya, teman-teman. Karena di sini secara otomatis, di sini nggak ada habisnya. Begitu seterusnya, ya teman-teman. Jadi kalau kita metrik S6, jadi kita dapat bonus yang kita dapatkan itu 300%. Di sini 100%, 200%, 300% itu bonus masuk langsung ke kita. Ya. 300% kalau di S6 ini. Karena yang di sini itu untuk recycle, untuk pengaktifan ulang secara otomatis. Ya, itu secara otomatis. Oke, itu untuk S6. Jadi kita bisa dapat limpahan lah ya, teman-teman.